Halo adik-adik semua, adik-adik yang TK, balita, SD kelas 1 sampai 6. Sudah siap memuji Tuhan bersama Kak Upi dan Kak Wikan? Yuk mari bersama-sama memuji Tuhan. Apakah hanya kita yang memuji Tuhan, Kak Wikan? Tidak hanya kita loh yang suka memuji Tuhan, tapi burung-burung di udara pun suka memuji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga puji Tuhan, patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua memuji Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Ya, sebelum berdoa, kakak minta tunjukkan tangan kalian. Mana tangannya? Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat keduanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa bersama lagi di sekolah minggu online. Tuhan, pimpinlah kami untuk mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih dan kebaikan Tuhan selalu kita rasakan setiap hari. Tuhan itu baik dan sangat baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik padaku selalu. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik padaku selalu. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa? Ya, betul. Menceritakan kebaikan Tuhan, membaca Alkitab, dan juga berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari adik-adik kita dengarkan cerita dari Kak Yohana. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang tokoh Alkitab yang luar biasa. Bapak ini bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman raja adik-adik. Apa itu juru minuman raja? Yaitu adalah seorang yang bertugas di kerajaan untuk menyiapkan minuman bagi raja adik-adik, yaitu Raja Artasasta. Nah, suatu ketika Bapak Nehemia ini sedang sedih hatinya, sedang bersedih. Kenapa?
karena Bapak Nehemia mendengar kabar bahwa kota Yerusalem, kotanya temboknya rubuh, dirobohkan, bahkan pintu gerbangnya dibakar. Wah, mendengar hal ini Bapak Nehemia menjadi sedih adik-adik hatinya. Apa yang dilakukan Bapak Nehemia? Bapak Nehemia datang kepada Tuhan. Bapak Nehemia berdoa kepada Tuhan. Bapak Nehemia minta ampun kepada Tuhan. Kalau Bapak Nehemia selama ini sudah berdosa kepada Tuhan, sudah bikin Tuhan sedih, sudah bersalah kepada Tuhan. Bahkan Bapak Nehemia juga meminta ampun kepada Tuhan buat saudara-saudaranya, buat keluarganya, bahkan buat nenek moyangnya. Kalau selama ini membuat Tuhan sedih, berdosa, tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Dan Bapak Nehemia juga meminta kepada Tuhan kemurahan hati raja kepadanya, adik-adik. Nah, suatu hari saat Bapak Nehemia sedang bertugas menjadi mempersiapkan minuman bagi Raja Artasasta, nah raja melihat kok Bapak Nehemia wajahnya murung, kok wajahnya tidak ceria, wajahnya kok sedih. Nah, raja bertanya kepada Bapak Nehemia, kenapa Bapak Nehemia kok wajahnya bersedih? Padahal kan Bapak Nehemia tidak sakit loh. Kenapa? Bapak Nehemia takut adik-adik mau menjawab pertanyaan raja. Bapak Nehemia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya Bapak Nehemia bisa berkata-kata kepada raja dengan baik dan benar. Nah, Bapak Nehemia akhirnya bercerita adik-adik bagaimana hamba tidak sedih raja kalau kota hamba Yerusalem temboknya roboh, pintu gerbangnya dimakan oleh api, dibakar habis. Nah, kemudian raja berkata, lalu apa yang bisa aku perbuat buat kamu? Bapak Nehemia berkata, kalau raja berkenan, izinkanlah hamba untuk pulang ke Yerusalem, untuk membangun tembok Yerusalem lagi, untuk membangun pintu gerbangnya. Dan raja dan permaisuri mengizinkan adik-adik Bapak Nehemia untuk pulang ke kota Yerusalem dan membangun tembok-temboknya lagi. Wah, Bapak Nehemia senang sekali. Bahkan Bapak Nehemia juga minta kepada raja secara detail. Bapak Nehemia minta supaya raja berkenan membuat surat buat bupati-bupati di seberang sungai Efrat agar Bapak Nehemia bisa pulang ke Yerusalem dengan selamat. Dan raja setuju adik-adik. Bahkan Bapak Nehemia juga meminta kepada raja untuk membuatkan surat bagi Asaf, yaitu pengawas kerajaan, taman kerajaan. Nah, supaya memberikan kayu-kayu yang boleh dibawa pulang Bapak Nehemia ke Yerusalem untuk dibangun balok-balok bagi bait suci adik-adik. Dan raja menyetujuinya. Bahkan raja mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk menyertai, untuk mengawal Bapak Nehemia sampai di Yerusalem. Wah, adik-adik, Bapak Nehemia senang sekali dan Bapak Nehemia percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan kepada dirinya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar loh adik-adik seperti Bapak Nehemia. Kadangkala saat kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tanpa kita menyadari bahwa kita itu sering loh berdosa kepada Tuhan. Kita sering bikin Tuhan sedih, kita sering bikin Tuhan kecewa sama kita sering berdosa kepada Tuhan, kita sering tidak taat kepada Tuhan, kita sering tidak setia kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar saat kita datang kepada Tuhan, kita mau punya hati yang rendah hati, kita mau datang dengan rendah diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita, meminta ampun kepada Tuhan. Dan saat kita punya hati yang rendah hati datang kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan kepada kita, Tuhan akan memberikan kemurahannya kepada kita. Yuk kita mari berdoa adik-adik.
Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami mengucap syukur Tuhan boleh belajar Tuhan dari Bapak Nehemia. Biarlah Tuhan yang boleh mengajari kami, memampukan kami Tuhan untuk seperti Bapak Nehemia, diberikan hati yang rendah hati, diberikan hati yang rendah diri Tuhan saat kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkenan dan Tuhan memberikan kemurahannya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari cerita minggu ini, apa yang dapat kita pelajari dari Nehemia? Bahwa berdoa adalah mengharapkan belas kasih Tuhan atas dirinya. Bukan untuk memerintah Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Saat berdoa, kita juga harus mengakui dosa-dosa kita dan bersikap mengharap belas kasih dari Tuhan. Berdoalah, berdoa, susah ataupun senang berdoa. Berdoalah selalu setulus hatimu, kasih Tuhan selalu milikmu. Berdoalah, berdoa, susah ataupun senang berdoa. Berdoalah selalu setulus hatimu, kasih Tuhan selalu milikmu. Adik-adik, kita harus rajin berdoa dan percaya bahwa doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil, adik-adik diminta untuk berdoa, bisa berdoa sendiri atau bersama dengan orang tua. Saat berdoa, dapat difoto atau direkam. Hasilnya dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Seringkali dalam berdoa, kita hanya memohon sesuatu kepada Tuhan. Tapi seringkali lupa untuk memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Untuk aktivitas kelas besar ini, adik-adik diminta untuk membuat buku mini. Bertuliskan kenakalan apa saja yang adik-adik akui kepada Tuhan, dan kemudian tuliskan juga apa yang akan adik-adik lakukan untuk memperbaiki kenakalan tersebut. Ini contoh buku mini yang kakak buat.
terbuat dari kertas yang kita bagi supaya menjadi kecil. Kertas putih biasa itu kita bagi menjadi 4, kemudian kita tuliskan kenakalanku, kemudian apa yang akan aku lakukan untuk memperbaiki. Contohnya, kenakalanku yang aku akui adalah aku menyontek saat ulangan. Apa yang akan aku lakukan untuk memperbaikinya? Aku akan belajar lebih giat, akan mendapat nilai baik dengan cara jujur dan tanpa menyontek. Ibadah anak kita sudah selesai. Persembahannya bisa dititipkan kepada papa dan mama dan nanti akan disampaikan ke gereja. Yuk, kita pamitan dulu. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye.